Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Muda Revi Rarumangkai, Gembala Sidang di GPDI Rehobot Erpak Buha. Jadi saya melayani di Kelurahan Buha yang ada di Manado, tepatnya daerah Erpak, saudara. Nah, puji Tuhan. Inilah perkenalan. Jadi kalau mungkin kita bertemu di Manado, jangan takut-takut batogor. Haleluya. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini kali pertama saya membawakan firman Tuhan di tempat sini. Dan saya bersyukur, berterima kasih, Tuhan kita ajaib luar biasa, di mana Dia boleh menuntun saya pribadi dalam setiap aspek kehidupan sampai saya istilahnya tidak pernah terpikirkan bisa sampai di tempat sini. Tapi semua ada dalam perencanaan Tuhan, amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, di mana ketika dalam suatu hal sudah dalam perencanaan Tuhan, pasti di situ ada keberkatan Tuhan. Nah, kalau ada dalam keberkatan Tuhan, pasti kita akan terus berusaha dan berusaha. Sama saya lihat ini, keep striving to be blessing. Terus berusaha. Amin. Nah, puji Tuhan, mari kita buka bersama-sama dalam kitab Yohanes pasal 4. Kitab Yohanes pasal 4. Kita akan baca dalam 3 bagian. Jadi kita akan baca di ayat yang kedua sampai yang keempat. Kemudian kita akan baca di ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat. Kemudian kita lompat di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan terakhir kita lompat di ayat yang ke-34 sampai ke-35. Puji nama Tuhan. Saya sebut semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Di bagian yang pertama, ayat 2, ayat 3 dan 4. 2, 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat ke-34. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus,
kita melihat bagaimana ada satu percakapan, ada satu kisah yang luar biasa yang kita baca di Yohanes pasal 4 ini, di mana ada pertemuan antara Tuhan Yesus dengan seorang wanita di Samaria. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, saudara, bagaimana firman Tuhan berkata bahwa di ayat ini, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, perjalanan ini adalah perjalanan yang biasa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, ketika dari Yudea mau pergi ke Galilea, mereka tidak mau melintasi daerah Samaria. Jadi ketika dari Yudea mereka turun ke lembah Yordan dan belok ke utara pergi ke daerah Galilea, sehingga mereka melewati yang dinamakan daerah Samaria. Mereka tidak mau sama sekali untuk melewati daerah ini. Kenapa? Ada satu konflik yang ini sudah menjadi turun-temurun dari tahun ke tahun. Sudah jadi konflik turun-temurun pada waktu itu antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan di ayat 4, dia bilang begini. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ada apakah? Kenapa Tuhan Yesus tidak seperti orang Yahudi pada kebiasaan? Kenapa Tuhan Yesus tidak seperti orang Yahudi pada umumnya? Karena dia mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat bahwa di mana ayat yang ke-34 dia bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Amin. Sehingga dia harus melintasi daerah ini. Karena dia tahu daerah ini ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan dia temui. Dan dikisahkan di sini, saudara, di mana ketika ada pertemuan antara Tuhan Yesus dengan perempuan dari Samaria, banyak orang yang percaya. Amin. Ini adalah satu visi dan misi yang Tuhan rindukan ketika dia datang. Dan kalau melihat hal ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia, dia dengar-dengaran kepada Allah. Karena apa? Firman Tuhan berkata, ia harus melintasi daerah Samaria. Dalam bahasa aslinya dipakai kata de, yang artinya, arti yang pertama kata harus ini yaitu keharusan yang mengikat. Ini boleh kompromi, saudara. Haleluya. Tidak ada yang bisa kompromi hal ini. Ketika Tuhan berfirman kepada dalam perwujudan manusia Yesus, dia dengar-dengaran pergi. Haleluya. Walaupun secara manusia kebiasaan itu bukan jalur daripada orang Yahudi. Betul? Pada umumnya bukan itu tuh jalur. Iya tuh. Kadang seringkali begini, ketika kita menghadapi permasalahan dengan orang lain, Tuhan tuntut kita harus bangun hubungan, mengampuni. Dia bilang, bukan begitu tapi cara Tuhan. Tapi Tuhan bilang pergi. Amin. Bentuk kedengar-dengaran di sini kalau kita lihat. Sehingga firman Tuhan bilang di ayat yang seterusnya, dia berkata bahwa ia harus melintasi. Harus. Kata harus arti yang kedua adalah kebutuhan karena adanya sifat khusus. Oh, ada sesuatu di sini. Kenapa Tuhan harus melewati? Yang sebenarnya bukan jalur orang Yahudi. Jalur itu bukan jalur orang Yahudi. Tuhan bilang, babelok. Ikut apa yang Tuhan mau. Ketika ikut apa yang
jadi planning Tuhan. Di ayat ke-7 dia berkata begini, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minum kepadaku? Nah, di sini persoalannya. Karena memang ada konflik antara kedua belah pihak. Tapi Tuhan datang untuk membangun hubungan. Amin. Dia rindu membangun hubungan yang telah terjadi bertahun-tahun, tidak pernah selesai. Tuhan datang karena dia tahu ada kegundah gulana dari seorang perempuan Samaria ini. Kalau kita membaca, dia sampai ada 5 suami, saudara. Istilah begini, istilah rohaninya, dia nyandak puas. Tidak dapat kepuasan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia merasa dipuaskan. Amin. Dia berjumpa secara rohani, dia merasa ada kepuasan karena Yesus berbeda dengan orang lain. Berbeda ini Tuhan Yesus. Berbeda kota ini laki-laki satu ini. Dia nyandak sama dengan orang lain. Sehingga dia bilang bahwa masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Firman Tuhan ayat 10, Tuhan Yesus jawab begini. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Amin. Dalam pertemuan ini, saya percaya perempuan Samaria dipuaskan. Secara rohani, dia merasa bahwa ini yang dia cari selama ini. Karena waktu dia di mana beberapa suami dia rasa puas dalam hidupnya. Ternyata ini maksud Tuhan. Haleluya. Ketika maksud Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita akan merasa puas, saudara. Dan firman Tuhan berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Amin. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita tidak akan merasa haus lagi. Artinya tidak ada lagi kekosongan dalam hidup kita, karena ada Tuhan. Amin. Ada sini yang merasa kosong atau popoji kosong? Datang berdoa dan bekerja. Amin. Haleluya. Striving, berusaha. Haleluya. Berusaha terus kita dalam hidup ini. Sampai di mana Tuhan tentukan hidup kita. Tapi ketika firman Tuhan bilang, kalau kalian minum air ini, firman Tuhan dengan jelas berkata, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Artinya bersama dengan Tuhan kita akan merasa dipenuhkan terus. Amin. Sehingga kita tidak akan pernah takut, saudara, khawatir dengan hidup ini. Karena ada Tuhan. Pertemuan antara Tuhan dengan perempuan Samaria ini memberikan perubahan yang luar biasa. Dan inilah rencana Tuhan.
Rencana Tuhan dalam kehidupan kita rencana yang luar biasa, saudara. Amen. Tidak ada rencana yang gagal di dalam Tuhan. Karena apa? Kita dengan Tuhan, Tuhan melakukan kehendak Bapa di surga yang mengutus Dia datang di dunia ini. Inilah tujuan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Supaya kita dipuaskan setiap hari, setiap waktu. Sehingga kalau kita akan berjalan bersama Tuhan, kita akan berani berkata, hari-hariku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus juru selamatku. Jadikan kehendak Allah dalam hidup saudara. Kalau kehendak Tuhan dalam berlaku dalam kehidupan saudara, kita akan dapat membangun hubungan ini dekat dengan Tuhan. Amin. Karena kehendak Tuhan yang berlaku, bukan torang pe kehendak. Kalau torang pe kehendak pasti kecewa, saudara. Pasti nyandak puas. Betul? Tidak ada kepuasan. Tapi Tuhan berkata, ketika kita menerima air hidup ini, kita tidak akan haus lagi. Artinya kita dipenuhi terus oleh Tuhan. Ada kepuasan yang mungkin orang lain tidak tahu. Jadi tanggung jawab kita kalau ada yang belum tahu tentang Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam cerita ini, ketika perempuan Samaria ini bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia dipuaskan, firman Tuhan berkata bahwa banyak orang percaya. Ayat yang ke-39 dia berkata begini, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi apa? Percaya kepadanya. Karena ada pertemuan dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kalau anak Tuhan di tempat sini, kalau ada hubungan dengan Tuhan Yesus, pasti akan jadi saksi. Dan satu lirung ini mengenal Tuhan. Amin. Dari mana? Dari jemaat di Sebaot. Haleluya. Apa yang kita harus lakukan? Striving, berusaha terus. Untuk supaya kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat berusaha menjadi berkat bagi orang lain, bukan batu sandungan. Karena ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat ini, saudara, karena dalam kitab Efesus berkata, coba kita lihat dalam kitab Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Dia bilang begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ternyata ada planning Tuhan kok tuh. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Allah planning. Yang sebenarnya secara kebiasaan itu bukan lewat daerah, tidak melewati daerah Samaria. Tapi planning Tuhan mesti lewat situ. Dan Tuhan mengikuti. Dan firman Tuhan bilang begini, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita akan belajar sedikit, saudara, tentang kata diciptakan. Kata diciptakan ini dalam bahasa Yunani dipakai kata tiso, yang artinya yang pertama perubahan bentuk.
kemudian perubahan sikap, dan yang ketiga perubahan fungsi dan cara pikir. Nah, dalam hal ini kita melihat bagaimana rancangan Tuhan dalam kehidupan kita untuk supaya kita diubahkan. Yang pertama, bentuk hidup kita. Yang kedua, cara hidup kita, sikap kita sehari-hari. Yaitu sikap seperti Yesus. Dia mau tunduk kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Dari bentuk hidup kita, sikap, cara berpikir kita. Nah, cara pikir yang bagaimana, saudara? Kata firman Tuhan, kita lihat dalam Filipi pasal yang keempat. Coba kita lihat Filipi pasal 4. Ayat yang ke-8. Nah, firman Tuhan bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa firman Tuhan bilang? Pikirkanlah itu. Tuhan rindu kita diubahkan dalam pikiran kita. Pikir terus ini, saudara. Jangan pikir tupu puji kosong. Pasti Tuhan siapkan, amin. Jangan lagi pikir berkat, pasti Tuhan sediakan. Pikir bagaimana kita mau buka hubungan dengan Tuhan setiap hari. Haleluya. Ketika kita membuka hubungan dengan Tuhan dengan cara pikir kita, firman Tuhan berkata dalam kesemua hal ini, dia berkata pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau ini dipikirkan dalam kehidupan kita, pasti kita akan menjadi orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kata pikiran dalam bahasa Ibrani dipakai kata logisomai, yang artinya inventaris. Nah, kalau inventaris itu berarti ini dia jadi orang bagian, saudara. Tidak bisa terlepaskan. Mesti ada dalam pikiran kita setiap hari. Karena Tuhan bilang pikirkanlah semuanya itu. Jadi inventaris dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita pergi, dimanapun mungkin situasi apapun dalam kehidupan kita, kita akan tetap bersuka cita. Senantiasa. Kita Filipi juga berkata bahwa bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersuka apa? Citalah. Ketika kita ada semuanya ini dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui apa selanjutnya? Akal pikiran kita. Artinya Tuhan yang kontrol hidup ini, saudara. Amin. Nah, kalau Tuhan kontrol, itu ada damai sejahtera. Sebelum Tuhan kontrol ini, orang harus bangun. Step by step. Step by step. Kadang jatuh, kadang tak senggol, tak suguju, orang pulau bilang. Tapi kita akan stand. Ya. Berdiri tegak. Dan terus berjalan. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Dan kalau kita melakukan itu, saya percaya saudara, kita akan jadi berkat. Blessed to be blessed. Amin. Diberkati untuk menjadi berkat.
Haleluya. Diberkati untuk dapat memberkati orang lain. Karena apa? Ada Tuhan dalam hidup ini. Pikiran Tuhan yang torang taruh dalam hidup ini. Cara pikir Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sikap kita, perilaku kita. Itu cara Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan berkata, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Mau Tuhan atur atau mau atur diri sendiri? Saudara yang pilih. Amin. Tapi saya percaya sidang jemaat di tempat sini mau Tuhan yang atur. Haleluya. Kalau Tuhan yang atur, pasti ada damai sejahtera. Kalau Tuhan yang atur, pasti ada perubahan. Dan kalau Tuhan yang atur, orang akan dapat jadi saksi dimanapun kita pergi dan berada. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Dan saya percaya, saya berdoa, biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita semua pada malam hari ini.